Halo pemirsa podcast Harmoni, hari ini saya kedatangan seorang anak muda berbakat yang baru saja mengharumkan nama Sumatera Selatan di kancah nasional. Namanya Muhammad Iksal Saleh. Baru saja memenangkan runner-up ke-6 Duta Anak Sumsel 2026. Bagaimana suka dukanya hingga akhirnya Iksal, si anak muda berbakat ini bisa mencapai prestasi nasional tersebut. Telah bersama kami di studio Iksal, halo. Halo Kak, Iksal selamat sehat? sehat. Iya, oke. Iksal, gimana nih? Hari ini kita mau cerita-cerita tentang pencapaian Iksal. Prestasinya sudah mencapai di kancah nasional. Gimana Iya, awalnya sih? Coba ceritain, waktu itu Iksal memulai ikut kompetisi ya? iya. Itu ingat nggak masih di umur berapa? Ingat sih dari umur 3 tahun dulunya itu. 3 tahun? Wah, Iya, masih kecil sekali. Ikut kompetisi apa Iksal pertama kali? dai cilik sih Kak. Dai cilik, Iya, dakwah anak Indonesia ya? iya betul sekali. Oh, wah, itu 3 tahun belum TK ya, Iksal ya? Udah PAUD sih. Udah PAUD. Mm-mm. Waktu itu siapa yang mengajak Iksal untuk ikut dai cilik? Dari sekolahan sih Kak. Dari Heeh, sekolah. Oh, betul. berarti emang Iksal berbakat di public speaking ya Betul kayaknya ya. sekali. Betul sekali. Selain itu, dai cilik. Mm-mm. Terus Iksal pernah ikut kompetisi aja sih? Apa aja sih waktu itu? Modeling, fashion Fashion show, show, heeh. terus nyanyi juga ya Nyanyi katanya? juga, betul. Oke. Pertama kali tapi ikutnya dai atau modeling? Kalau pertama sekali sih dai cilik, Dai cilik. iya. Oke. Jadi dari situ berkembang akhirnya Iksal ikut modeling, ikut Iya. nyanyi juga. Waktu itu kan masih 3 tahun. Iksal Mm-mm. ingat nggak gimana waktu itu latihannya? Iya, latihannya itu di sekolah maupun Mm-mm. juga di rumah, tapi kebanyakan di rumah dan diajarkan oleh orang tua sih, Kak. Oh, emak-emak ya waktu itu ya Iya. pasti ngajarin pertama kali. Susah nggak sih proses waktu itu? Iksal masih ingat nggak? Susah nggak belajar dai? Kalau belajar sih menurut Iksal nggak terlalu susah sih, Kak. Karena dia tuh dikasih teks dan disuruh menghafal gitu. Jadi menurut Iksal kalau pakai teks tuh lebih mudah daripada kita tuh mendengar gitu. Oh, jadi Iksal tuh menghafal, membaca, Iya. terus akhirnya mengerti gitu ya, dan Betul. bisa ikut si dai cilik ini Mm-mm. tadi. Oke, terus Iksal ngerasa kesulitannya di bagian mana? Pernah nggak ngerasa kesulitan ketika belajar untuk pertama kali ya pada saat itu? Mm-mm. Ngerasa kesulitannya di bagian mana? Kalau pertama sekali sih Kak, pasti kita tuh belum bisa kan. Mm-mm. Jadi diasah dan akhirnya kita tuh bisa memulai dari tahap awal sampai akhir. Begitu. Waktu itu yang buatin naskahnya siapa? Yo. Seingat Iksal sih itu dari Dari sekolahan. Iya. sekolah. Oke, jadi waktu itu prosesnya kompetisi di sekolah dulu atau Iksal langsung ditunjuk? Itu tuh langsung ditunjuk dari sekolah gitu. Akhirnya bisa sampai apa tuh kemarin ikut dai-nya? Tingkat apa? Tingkat provinsi ya kalau Provinsi. iya. Ih, udah jago loh. Anak umur 3 tahun ikut dai, udah mencapai provinsi ya. Iya. Oke. Nah, baru setelah dari dai akhirnya Iksal tuh mencoba ikut modeling. Betul. Modeling. Waktu itu gimana Iksal pas bilang gitu ke mama kayak Iksal mau ikut modeling gitu? Atau mama yang minta Iksal untuk coba modeling? Waktu itu Iksal yang ingin karena Mm-mm. rata-rata teman Iksal itu banyak yang mengikuti modeling Kak. Jadi kayak Hmm. kepengen gitu mau mencoba dan Iksal bilang ke mama mau ikut dan akhirnya mama cari-cari modeling. Dan Modeling. akhirnya Iksal pertama kali modelingnya itu di OP Mall. Di OP Mall. Iya. Menang nggak pada saat itu pertama kalinya? Menang. Oke, Kak, langsung seingat menang. Iksal juara 1 atau enggak juara 2 pas itu. Oh, pertama kali Mm-mm. deg-degan nggak Iksal waktu itu? Pertama kali sih deg-degan sih, tapi kalau pas udah naik panggung Mm-mm. jadi nggak grogi lagi gitu. Nggak grogi lagi. Kayak gimana cara Iksal ngatasin groginya? Cara saya, caranya itu kita kan udah belajar dari pertama kayak orangnya juga pas nonton kita tuh tepuk tangan, jadi kita kayak oh semangat nih gitu. Oke, ngerasa percaya diri Iya. ya.
Oke. Nah, setelah itu ikut apa, dai, ikut Mm-mm. modeling juga. Selain itu, Iksal di bidang apa lagi sih kompetisinya? Menyanyi. Menyanyi. Mm-mm. Dari umur 3 tahun juga? Iya sih, 3 tahun itu masih Mhm belajar-belajar mhm gitu, kayak mhm. diasah-asah Mhm gitu, sampai mhm. akhirnya sekarang udah bisa. Udah bisa. Les ya? Iya, di Purwacaraka dulunya. Oke. Sekarang, apa namanya, masih les nyanyi juga? Sekarang udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Pernah ikut nggak? Kalau misalnya nyanyi ikut kompetisi juga nggak, Iksal? Iya sih, ikut. Oke. Apa waktu itu, apa namanya, lagu favorit Iksal kalau misalnya ikut kompetisi nyanyi? Dulu atau sekarang? Dulu boleh, sekarang boleh diceritain? Kalau sekarang Iksal itu lagi suka sama lagunya Judika Yang mana yang itu? berjudul Jikalau Kau Cinta namanya, Kak. Jikalau Kau Tapi Cinta. kalau waktu kecil dulu udah lupa. Udah lupa. Apa namanya, genre musik favorit Iksal? Kalau Iksal sih sukanya ke pop, tapi Mhm. kalau lagu dangdut juga suka sih. Suka? Oh, jarang-jarang loh ada anak kecil suka dangdut. Kenapa suka dangdut? Karena keturunan dari orang tua itu Heeh? sukanya dangdut juga. Di rumah mama sama papa sering apa denger musik dangdut ya? Iya. Oke. Siapa? Apa penyanyi favorit Iksal kalau dangdut? Kalau dangdut, Heeh. kalau dangdut Iksal sukanya itu sama kalau sekarang ya. Mhm. Kalau sekarang sukanya itu sama Kak Sri Devi, dan kalau cowoknya sama Kak Vildan. Oke. Nah, kalau misalnya musik pop tuh kan banyak kompetisinya dan banyaklah anak-anak yang ikut kompetisi musik pop. Kalau misal dengar cerita Iksal tadi kan suka dangdut, bisa nyanyi dangdut juga ya, sedikit-sedikit gitu ya. Nah, Iksal kepengen nggak sih nantinya ikut kompetisi dangdut juga? Kepengen. Kepengen. Insya Allah Iksal bakalan daftar di Dangdut Academy 9 tahun Oh, depan. tahun depan. Iya. Oh, berarti proses latihannya udah mulai dari sekarang nih. Betul. Oke. Oh menarik ya, maksudnya kayak anak kecil jarang-jarang suka dangdut, tapi Iksal suka dangdut. Kenapa suka musik dangdut? Padahal kan itu biasanya anggapannya tuh kayak musik yang kuno, yang jadul, tua gitu. Kenapa Iksal suka? Karena tadinya kedua orang tua yang suka. Sering Oke. dengar jadinya suka juga. Oh, jadinya suka juga. Apalagi sekarang sebenarnya dangdut itu udah dicampur juga ya. Iya. Ada dangdut pop, bisa dirokin juga, jadi mungkin lebih dinamis, makanya Iksal Iya. jadinya suka. Nah, cerita juga soal sekolah Iksal. Kan Iksal sibuk nih pasti kayak latihan setiap Iya. hari dengan segudang kegiatan di luar sekolah. Gimana cara Iksal bagi waktu sama kegiatan sekolah Iksal? Kalau sekolah sih mendukung sih, Kak. Tapi kalau seringnya Iksal itu kan pagi sampai siang itu sekolah. Dan biasanya Iksal latihan itu di siang hari atau sore hari gitu. Oh, jadi enggak sampai mengganggu kegiatan Enggak. sekolah Iksal ya? Betul. Oke. Nah, kalau misalnya sekolah, pelajaran favorit apa nih Iksal paling suka? Kalau Iksal sih sukanya seni budaya dan olahraga. Seni budaya dan olahraga. Apa yang dipelajarin kalau seni budaya? Nyanyi juga nggak? Atau Nyanyi juga. nyanyi lagu-lagu daerah gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau Kak Rani lihat, Iksal kan enggak cuma ikut kompetisi ya, tapi sebagai anak muda nih kayaknya Iksal udah mulai belajar bikin-bikin konten juga ya? Betul, Kak. Oke, di Instagramnya udah rame nih Kak Rani lihat. Siapa yang menginspirasi Iksal untuk akhirnya bisa membuat konten sendiri ya itu? Iya. Oke, siapa yang memulai? Disuruh Yang atau Iksal kesadaran sendiri? Yang memulai sih karena Iksal ikut pageant kan. Mm-mm. Karena Iksal ikut pageant kan disuruh buat sosial media kan, biar kita tuh aktif dan bisa dilihat orang. Nah, mulai dari itu Iksal buat pageant dan akhirnya sampai sekarang lumayan, Kak. Oh, jadi pada Iya. awalnya itu sebenarnya untuk kebutuhan ikut kompetisi Iya. pageant, tapi akhirnya berkembang gitu ya. Oke. Apa namanya, soal daily vlog ya Kak Rani lihat, apa namanya, kontennya ya soal keseharian Iksal. Itu siapa yang ngedit? Yang ngedit Karena Kak Rani lihat, wah udah jago nih yang ngedit nih kayaknya.
Kebanyakan sih yang ngedit itu Iksal sih Kak. Mhm. Tapi semisal ada acara penting Mhm. itu pakai konten kreator. Oh, Tapi pakai kalau kebanyakan video-video di Instagram Iksal itu yang ngedit Iksal. Iksal sendiri. Mm-mm. Berarti konsep kontennya sendiri dari Iksal. Iya. Wah, keren. Udah bisa konsep konten, ngeditnya juga, ambil gambarnya juga kayaknya Iksal ya, jangan-jangan ya. Iya. Ada beberapa Iksal juga. Sulit nggak apa namanya Ngeditnya. proses membuat konten itu kan harus diawali dari sebuah ide kan. Mm-mm. Kalau Iksal sendiri ngerasa kesulitan nggak? Kalau ngerasa kesulitan tuh pasti ada Kak. Mhm. Tapi kan zaman sekarang kita tuh bisa lihat dari TikTok, dari Google dan lain sebagainya, dan kita tuh ada contoh gitu. Jadi bisa kita lalui dengan contoh yang dikasih gitu. Oke, jadi Iksal mencontoh gitu ya. Iya. Bukan mencontek ya, tapi Bukan. mencontoh. Jadi kayak mengaplikasikan apa yang Iksal sudah lihat ke konten-konten Iksal. Nah, nanti ke depannya pengen bikin konten apa lagi selain dari vlog pengennya? Kalau konten sih Iksal kepengennya buat kayak kuliner makanan. Dan Iksal juga kepengen buat film gitu Kak. Oke, konten-konten makanan edukasi gitu Iya. maksudnya, kayak pengen mengenalkan makanan Sumsel gitu. Iya. Keren. Jadi nggak cuma menceritakan tentang keseharian Iksal nantinya, tapi pengen bikin konten yang bernilai gitu ya. Iya betul. Iya, baik. Ngomong-ngomong soal makanan, Iksal katanya hobi masak ya? Hobi Kak. Kok bisa hobi masak? Kenapa tuh? Karena Iksal tuh sering lihat scroll kan di TikTok, dan ada contoh dan resep-resepnya itu Iksal coba. Dan pas Iksal coba ternyata berhasil Kak. Nah mulai dari itu Iksal sering mencoba-coba lagi dan jadi suka gitu Jadi suka sama masak. masakan gitu. Oh, belakangan ini, baru-baru ini ya? Enggak sih, udah dari 2023 gitu. Oh, udah jago berarti jangan-jangan Iksal. Ada pengen nggak kayak apa malah kayak apa ya, mendalami gitu. Selain jadi pageant tadi, selain jadi nyanyi, pengen nggak akhirnya mendalami dunia kuliner? Kepengen sih Kak, Kepengen karena ya? kan makan makanan sekarang nih udah banyak. Udah ada yang viral-viral kan zaman sekarang, jadi bisa naik Instagram gitu. Oke, dari konten-konten kuliner tadi. Iya. Nah, ngomongin tadi kan udah tuh soal pageant, nyanyi Iksal. Iksal juga katanya ini ya, apa namanya, di dunia acting ya, Iya. drama. Dari umur berapa itu kalau misalnya masuk di dunia acting? Kalau di dunia acting dari 2024. 2024. Ceritain dong kayak gimana awalnya, ikut apa? Teater di sekolah atau gimana? Awal mulanya itu Iksal ikut les. Kalau nggak salah lesnya itu Adinata Project. Dan di situ kita tuh kayak ada acting gitu, belajar dan mengenal perfilman gitu Kak. Oh, mengenal perfilman. Waktu itu sulit nggak apa les acting? Sulit sih, bisa dibilang sulit, tapi di situ ada gurunya gitu, dan kita diajarin. Oke. Film apa yang pertama kali Iksal lakoni? Pertama kali Pertama kali. Monster Sampah, tapi di Monster Sampah itu Iksal menyanyi. Jadi pada saat itu jadi yang nyanyi ya di Iya. Monster Sampah. Belum berakting pada saat itu. Belum. Oh, belum berakting. Apa namanya? Setelah itu yang pertama kali berakting di film apa? Aku Ingin Seperti Kakek. Aku Ingin Seperti Kakek. Itu di tahun berapa? 2025. 2025. Tahun lalu ya? Iya. Oke, di TVRI ya itu ya? Iya. TVRI juga. Waktu itu gimana Iksal, apa proses syutingnya bagi Iksal, menyenangkan nggak? Menyenangkan karena kita tuh bisa mengenal banyak teman, dan juga dunia perfilman itu enak juga sih Kak. Jadi kayak kita tuh menghafal skrip dan lain sebagainya gitu. Jadi proses dalam pembuatan film itu sendiri itu Iksal menikmati gitu ya. Waktu itu masih inget nggak berapa lama syutingnya? Syutingnya 7 hari ya kalau nggak salah. 7 hari. Untuk film durasinya berapa menit waktu itu Iksal? 30 menitan kayaknya ya, sekitar itu. Apa namanya, waktu itu ngerasa kesulitannya, paling sulit itu kalau berakting tuh di bagian mana sih? Di bagian enggak sih. Nggak ada kesulitan.
Kayaknya emang bakat ya. Sampai saya bingung ini, kayak ditanya ini nggak ada yang sulit, ditanya itu ya nggak ada yang sulit. Kayaknya emang Iqsal tuh mencintai ya, Iya. mencintai dunia entertain lah gitu. Siap, baik. Nah, kalau misalnya ngomongin film, Iqsal sendiri ada nggak kayak kepengen berakting ini deh gitu. Kalau kemarin aktingnya apa sayang di apa Aku Aku Ingin ingin Seperti Kakek. Heeh. di situ tuh kayak kita tuh ceria kak, kayak bermain-bermain sama teman sekolah, dan apa sih itu namanya? Ya pokoknya tentang Iya, apa namanya, agak tentang keluarga juga ya iya kalau nggak salah betul. filmnya pada saat itu. Nah, ada nggak Iqsal tuh kayak pengen main film jadi aktingnya ini perannya gitu, misalnya jadi apa Iqsal pengennya? Main film horor. Film horor? Kenapa? Karena film horor di bioskop tuh rata-rata bagus sih kak. Oh, oke. Iya. Apa film horor terakhir yang Iqsal tonton? Terakhir, Heeh. film horor terakhir yang Iqsal Yang paling tonton, Iqsal ingat deh, kalau nggak yang yang paling berkesan banget bagi Iqsal. yang paling berkesan, Mm-mm. film horor. Aduh lupa. Lupa, pokoknya sukanya film horor gitu ya. Iya, Kenapa, kan itu kan serem. serem sih serem kak. Heeh. Tapi suka gitu sama horor gitu. Oh, jadi Tapi kalau malam-malam takut. jadi nontonnya pagi-pagi ya? Iya, nggak nontonnya tuh siang. Tapi berani kalau nonton berani. Heeh. Tapi kalau udah malam takut sih. Oke. Nginget kan. Kenapa Mas Rani, Kak Rani kenapa jadi pengen berakting di apa namanya, di film horor? Kayak ngerasa tertantang kah atau gimana menurut Iqsal sendiri? Kan buat film horor tuh kan belum kan. Mm-mm. Jadi kepengen mencoba di film horor. Mm-mm. Apakah serem? Oh, Iya, jadi kayak ingin aktingnya. mencoba hal baru gitu ya, Iya. karena kan tadi di film keluarga sudah gitu, Mm-mm. tadi di film Monster Sampah itu kayaknya tentang ini ya, lingkungan ya? Iya, lingkungan. Itu udah, tentang sosial udah, jadi pengen mencoba hal baru di Betul. dunia apa, di film horor. Oke. Nah, dalam waktu dekat ini ada film apa yang mau dikerjakan atau yang baru-baru ini selain Monster Sampah dan Aku Ingin Seperti Kakek, Iqsal ada project apa kalau misalnya film? Ada film Kak Seto. Mhm. Di mana tuh syutingnya? Syutingnya kemarin di Jakarta. Oke. Oh, berarti Iqsal kemarin sempat ke Jakarta untuk syuting itu? Iya. Oh, berarti selain main di apa, Sumsel gitu, Iqsal ini juga sudah berperan di nasional ya? Iya. Prosesnya kayak gimana waktu itu sampai akhirnya Iqsal bisa bermain di nasional? Yang pertamanya sih pasti ada yang namanya itu seleksi kak ya. Mhm. Dan sampai akhirnya Mhm. Iqsal bisa main di film bioskop yang berjudul Dunia Anak. Yang Kak Seto ini. Oh, oke. Apa yang Iqsal rasain? Udah ada di apa, kancah nasional ya untuk perfilman. Iya. Apa yang Iqsal rasain? Yang saya rasain sih hampir sama seperti film-film lain, yaitu mendapatkan lebih banyak teman, mendapatkan peran yang baru, dan mendapatkan cara berpikir lebih mateng lagi kak. Oke, lebih banyak pengalaman ya Betul. maksudnya. Nah, misalnya Iqsal ditawarin main film lagi nih di Jakarta gitu kan, dibolehin nggak lama-lama nanti perginya sama mama? Nanti nggak boleh. Kalau perginya tuh pasti didukung oleh orang tua. Jadi memang Iya. didukung penuh sama mama dan papa ya. Iya, Makanya betul. sampai saat ini Iqsal berhasil, salah satu prestasinya yang baru-baru ini tadi adalah runner up Duta Anak Sumatera Selatan, nasional ya, di Iya. 2026. Nah, Kak Rani mau tanya dong soal Duta Anak Nasional 2026 ini sendiri. Waktu itu seleksinya dari Sumsel, Iya, terus dari Duta Anak Sumsel. mhm, Dan Iqsal mendapatkan juara runner up 6. terus Dan dia tuh runner up 6 Duta Anak Sumatera Selatan itu bakalan diundang ke Jakarta untuk Duta Anak Indonesia di tahun 2026. Akhirnya Iqsal mendapatkan tadi runner up di Duta Anak Indonesia ya 2026. Lama nggak waktu itu proses seleksinya? Kalau Duta Anak Indonesia nggak lama sih kak. Nggak lama. Banyak nggak? Kan itu seluruh Indonesia, banyak ya berarti saingannya ya pada saat itu. Ada dari Lampung, Riau, Bengkulu, banyak.
Apa yang waktu itu dikompetisiin di Duta Anak Nasional ini? Bakat apa? Kalau Iksal sih bakatnya menyanyi. Oke, oke. Nah, apa namanya, ada semacam program nggak sih, ketika jadi Duta Anak Nasional biasanya kan, eee, apa ya, ada program kegiatan Mm-mm. setelah menjadi duta. Iksal sendiri gimana kegiatan-kegiatannya setelah menjadi duta ini? Apakah ada kegiatan sosial atau gimana? Kalau program sih Iksal buatnya dari Instagram. Mhm, Iksal ingin mengajak anak-anak yang di Indonesia mhm, untuk stop bullying dan mhm. juga melestarikan kebudayaan Indonesia dan melestarikan permainan tradisional Indonesia, Kak. Oke, isu yang lagi hangat ya tentunya stop Iya. bullying. Kenapa Iksal mengangkat, tema itu untuk akhirnya disosialisasikan? Karena di Indonesia ini masih sangat banyak ke orang ngebully, dan di advokasi Iksal menceritakan bahwa bullying itu tidak baik untuk remaja maupun anak-anak. Dan di situ juga Iksal ingin mengajak anak-anak yang di Indonesia untuk stop bullying. Stop Mm-mm. bullying, oke. Tapi, Iksal sendiri ya sebagai duta anak, pernah nggak akhirnya merasakan pembulian itu sendiri? Pernah nggak secara pribadi? Kalau merasakan pembulian itu nggak pernah sih, Kak. Nggak pernah, tapi, di sekitar Irsal sering dengar cerita-cerita ya? Iya, sering lewat di sosmed kan orang ngebully gitu. Oke, apa yang menurut Iksal yang seharusnya tuh, dilakukan gitu agar, bullying ini hilang menurut Iksal sendiri? Cara mencegahnya ya. Mhm, Cara mencegahnya yaitu kita bisa ngelaporkan kepada orang dewasa terdekat kita, dan juga semisal kita tetap diam, pasti pelakunya itu masih mmm, ngebully, Kak. masih berulang gitu ya? Oke, tadi selain apa, fokusnya tadi kan bullying dan apa Mm-mm. sayang satunya? Melestarikan kebudayaan Indonesia, Mhm. mulai dari tarian, lagu, pakaian adat, hingga kearifan lokal yang ada di Indonesia. Oke. Apa proyek apa yang dalam waktu dekat ini untuk mensosialisasikan kebudayaan di Indonesia yang mau Iksal lakukan? Yang mau Iksa Mhm, lakukan yaitu mengenalkan pakaian adat khas Kota mhm, Palembang dan juga musik-musik khas Kota Palembang dan lain sebagainya, Kak. mhm, mhm. Oke, berarti, kalau misalnya ada acara-acara kayak gitu Mm-mm. Iksalnya sering diundang juga ya sebagai Iya, Duta Anak Indonesia 2026. Nah, selain tadi udah banyak kan kayaknya semuanya diambil nih sama Iksal, nyanyi iya, main iya. film iya, apa namanya, public speaking iya gitu. Apa lagi yang ingin Iksal pelajari selain itu? Yang Iksal ingin pelajari sih masih sangat banyak ya, Kak, Mhm, pastinya. Dan sekarang itu Iksal lagi mengasah ini apa sih? S- Public speaking public Iksal. speaking Iksal. Karena cara berbicara kita itu harus bagus ke orang gitu. Betul sekali, karena emang menunjang juga ya untuk karir Iya. Iksal sebagai pageant atau Mm-mm. nanti public, namanya ya sebagai orang yang terkenal lah ya, pasti tujuannya itu nanti gitu. Nah, cita-cita Irsal sendiri tuh apa sih? Tadi semuanya soalnya diambil, pemain film iya, nyanyi iya gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang paling Iksal ingini gitu? Cita-cita Iksal sih inginnya menjadi dokter Oh, oke. dan juga ingin menjadi artis, Kak. Oke. Mm-mm. Pengen jadi dokter dan ingin menjadi artis Mm-mm. juga. Berarti suka pelajaran ini nih, ilmu alam ya? SMP ya? Iksal udah belajar belum sih? Alam. Iya, sekolah. Iya, ilmu alam. Pengen jadi dokter, pengen jadi artis juga. Ngomongin soal artis, siapa sih, apa namanya, penyanyi favorit Iksal nih? Penyanyi. Judika tadi, Kak. Judika tadi Mm-mm. itunya ya, inspirasinya ya. Iya. Oke. Nah, harapan Iksal sendiri nih sebagai duta anak nasional Mm-mm. untuk anak-anak yang di usia Iksal selain misalnya bullying tadi ya, Mm-mm. tentunya memang bullying itu dilarang. Apa sih harapannya untuk anak-anak yang masih seumur Iksal nih sekarang, biar tetap bisa berprestasi gitu seperti Iksal? Oke. Marilah kita mencoba hal kecil, mulai dari public speaking dan lain sebagainya. Karena cara kita berbicara memiliki makna dan Eee, memiliki makna dan juga ya, nantinya, bisa ini ya, apa namanya,
membuat suatu prestasi yang lebih baik ya seorang Iya. anak-anak itu. Jadi dari sekarang harus mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang bermanfaat gitu untuk kedepannya bisa membanggakan kedua orang tua juga yang pastinya Betul. ya. Nah, Kak Rani mau tanya juga deh, selama ini kan yang paling mendukung Iksal itu tentunya mama dan papa Mm-mm. gitu ya. Di kesempatan ini Isal ucapin dong terima kasih untuk mama dan papa yang selama ini sudah mendukung Iksal tentunya ya. Oke. Ayo, kok malu? Hai Mama dan Papa, Iksal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua yang Mama Papa lakukan buat Iksal. Dan juga Iksal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi karena udah menemani Iksal dari dulu sampai akhir sekarang. Sampai akhir sekarang, dan tentunya nanti tetap didukung sama mama dan papa agar tetap menjadi kebanggaan di Iya. keluarga ya. Nah, Iksal ini kan kegiatannya banyak. Saya tadi belum sempet tanya. Iksal tuh hobinya apa sih? Hobinya Kesehariannya. Tadi kan masak, hobi Iya. juga. Terus selain itu? Kayak berenang, mancing juga. Mancing juga. Kenapa hobi mancing? Anak kecil hobi mancing tuh jarang loh Iksal. Iksal ini juga ya, unik juga ya, sukanya tadi dangdut, terus sukanya mancing. Kenapa hobi mancing? Karena kalau kita sekali dapat ikan tuh merasa senang, Kak. Jadi kalau terus-terusan jadi banyak, seneng sih. Seneng, oke. Siapa yang menginspirasi? Siapa yang ngajak pertama kali mancing? Pertama kali itu kita itu lagi makan di tempat makan lah iya, gitu ya. tempat makan yang ada mancingnya, Kak. Habis kita mancing bisa digoreng ikannya. Oh, jadi makanya Iksal tertantang gitu. Jadi memang Iksal nih punya banyak kemampuan. Selain kemampuan tadi di dunia seni, dia juga suka olahraganya mancing. Keren. Aduh. Nah, terus Iksal, terakhir deh, untuk pesan-pesan untuk teman-teman Iksal nih yang ingin juga seperti Iksal, maksudnya menjadi pageant gitu. Pesan-pesan yang ingin Iksal sampaikan apa? Oke. Hai semuanya, saya M. Iksal Saleh ingin mengajak kalian semua untuk percaya diri. Karena percaya diri bisa kita lakukan mulai dari banyak orang dan lain sebagainya. Dan Iksal juga ingin mengajak kalian semua untuk stop bullying dan kekerasan kepada anak, maupun juga melestarikan kebudayaan Indonesia dan juga melestarikan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Seperti di advokasi saya menceritakan hal-hal tadi. Oke, jadi Iksal tadi mengajak untuk seluruh anak-anak untuk tetap pada jalurnya sebagai anak-anak bermain, tapi juga harus belajar berprestasi, jangan melakukan bullying dan hal-hal yang buruk lainnya gitu ya. Karena memang anak-anak Indonesia harus tumbuh dengan baik, cerdas dan berprestasi. Karena percaya diri itu buat kita zaman sekarang nih penting, Kak. Penting ya. Oke, jadi memang kepercayaan diri itulah yang awalnya mendukung sebuah prestasi yang nantinya akan diraih. Baik, terima kasih Iksal sudah ngobrol-ngobrol hari ini sama Kak Rani di podcast Harmoni. Nah, pemirsa, itulah tadi barusan podcast saya bersama Iksal ngobrol-ngobrol soal ceritanya bagaimana seorang Iksal bisa mendapatkan sebuah selempang Duta Anak Sumsel Duta Anak Nasional ya, malah 2026. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan telah menyaksikan podcast Harmoni. Saya Ranta Rulia beserta seluruh tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa.